Cermatilah kutipan fabel berikut. Komentar yang tepat terhadap pola pengembangan kutipan fabel tersebut adalah, nah berarti kan kita harus baca dulu. Di sini judulnya Kupu-kupu Berhati Mulia. Di suatu hutan ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hei, kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat yang ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, genangan lumpur terdapat di mana-mana. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir dan jatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan lumpur itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku mau tenggelam, tolong, tolong. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu, nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek sudah menyelamatkan dirinya. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Setelah kita baca, kita bisa lihat pola pengembangannya. Sekarang kita lihat opsi jawabannya masing-masing. Yang A, pola pengembangan fabel tersebut dimulai dengan memunculkan masalah yang harus diselesaikan oleh tokoh semut. Belum masalah ya, karena masalahnya ada di paragraf kedua. Ini salah. Yang B, pola pengembangan cerita tersebut dimulai dengan menampilkan lokasi, karena dalam kutipan fabel dimunculkan lokasi cerita yaitu di suatu hutan, iya kan? Di suatu hutan diawali dengan tempat kejadian cerita. Ini iya. Yang C, pola pengembangan cerita tersebut dimulai dengan mengidentifikasi garis besar cerita, karena dengan membaca kutipan fabel tersebut pembaca dapat mengetahui garis besar ceritanya. Tidak, karena kita tahu garis besarnya setelah baca hingga akhir, tidak ada di awal. Yang D, pola pengembangan cerita tersebut dimulai dengan mengisyaratkan ketegangan atau bahaya, karena di dalam kutipan fabel tersebut tokoh menghadapi hal yang membahayakan. Itu ada di paragraf kedua, bukan di awal. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B.